Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di Kicau Plus, masih bersama gue Nanang dan sebelah gue ada dulur Abi ya. Budak Kulon, Kang Dodi ya, Kang Dodi Baduy. Nah, kali ini gue dapat informasi nih dari Kang Dodi. Tadi buru-buru kemarin sebenarnya suruh datang ke sini ya kan, tadi baru datang. Katanya di sini ada penangkar burung yang luar biasa langka ya kan, langka. Dan kebetulan dia Kang Dodi itu ngasih tahunya pas lagi dia ngusep katanya dari sini. Ngasuk. Tanam padi huma oh di iya, daerah Kabupaten Bandung Barat nih. Kemarin ada tugas ngasuk di Sumedang. Pas saya ke Bandung Barat, pas saya pulang kok denger ada banyak suara kicauan burung nih. Nah, langsung saya telepon Om Nanang. Oke. Nah, burung apa yang akan kita bahas yang tadi Om Dodi ngasih tahu ke gue? Ikutin aja terus Kicau Plus sampai selesai ya. Siap, harus dong. Oke, Kang Dodi, jauh nggak dari sini tempatnya? Ya lumayan lah, kalau jalan bisa menurunkan lemak. Iya. Ayo kita langsung aja. Jangan lihat ngepur. Ayo kita sekarang. Siap. Kok bisa tahu di sini ada tuh penangkar? Ya kan saya pas mau pulang ke Banten, saya jalan kaki lewat sini. Ih, ada yang berisik. Ayo kita kesini. Ayo. Six hours later. Kang Dodi, masih jauh tuh sih? Masih capek. Lumayan lah. 24 jam lagi. Tuh udah kelihatan, jangan berkecil hati. Ayo kita berjalan. Aduh. Udah ngos-ngosan ini kalori udah kebuang banyak ini kalori. Berarti udah barusan jalan bisa kebuang 2 kilo ya. Bentar. Saya belum janjian, masalahnya saya juga kurang tahu nih siapa namanya. Siap. Ayo kita masuk. Nggak ada bel ya? Nggak ada. Belnya pakai ini lengan sih kenapa? Nah, banyak kan burungnya? Iya nih. Oh, ini apa nih? Nah, kita mau apaan? Mau lihat penangkaran apa kayak gini? Oh, ini sebagian display. Ini buat masteran. Kayaknya di dalam lebih ini. Assalamualaikum. Salah. Iya, mana bel? Ini pintunya. Suka ini aja, bercanda aja. Kalau ini sih kata tetangga-tetangga namanya Kang Anis. Kang Anis. Kok bisa? Ya, nggak tahu. Kayak nggak tahu namanya Kang Anis atau memang ya kita berkenalan dulu deh. Kita saling. Kan Anis cewek. Ini mah Anis Suganda ya. Anis Suganda. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, tidur siang gitu. Sigana mah. Assalamualaikum. Ih, sini cewek Anis. Ini saya baru ketemu. Oh. Kang, punten salam kenal Abi. Dupi di dieu penangkaran ieu manuk ningali seueur nu ocehan ke. Ya aya we lah. Hiji dua mah Wambi Anis nu kitu. Murai campur anu musim ayeuna. Bener kan kata saya ini Anis tahun. Burung Anis ari denengan Kakang. Ya di kampung mah terkenal karena Kakang Anis. Di aretan tukang main Anis. Oke. Oh, tapi jenengan nami Anis. Wasta mah elang. Oh, elang lain Anis. Elan, berarti terkenalnya dia beliau penangkar Anis. Oh, Anis naon? Anis beureum. Anis merah. Muhun. Anis cacing. Yang gitu. Kalau teler? Teler. Beneran? Teler. Ya tinggal we. Ayo, langsung aja kita masuk. Siap. Panen anis merah. Panen anis merah Bandung Barat. Awas. Hup. Ya, anis merah ya. Anis merah Bandung Barat ya.
Mudah-mudahan mulus. Ya. Ya, proses persalinan mudah-mudahan berjalan lancar. Anis Kang, merah. kalau kendalanya selama ini permasalahan di anis itu apa sih, Kang? Di Anis merah, ternak anis merah mungkin yang pernah dirasain penyakit. Karena kan nih penyakitnya kalau yang di kandang itu kan rata-rata anis tuh katarak. Itu apa sih, dari mana, faktor apa sebenarnya? Katarak ya, kalau ya pengalaman di sini juga ya. Saya berapa kali? Dua kali kena katarak burung. Rata-rata dari cahaya. Bukan dari cacing itu. Oh, cacing mah itu kan tanya makanan cacing. Nah itu dia, karena ada temen bilang kalau cacing, dari ulat Hongkong apa nggak ada jadi katarak. Walaupun katanya ulat Hongkong kan, itu coba aja nanti burung anis saya kasih ulat Hongkong segini juga. Paling burungnya bahagia. Biasanya dari penjemuran. Salah penjemuran atau salah penyimpanan. Ya bisa, yang paling minimal biasanya dari tempat agak gelap kan. Kadang-kadang mendadak nggak dari subuh lah, nggak dari itu. Udah agak siang keluarin tempat panas. Jadi dari tempat panas dia masukin. Kan orang juga kadang-kadang mata juga nggak enak. Terus yang pengalaman saya, kalau pengalaman saya pernah katarak kena malah masih kecil ya, trotol. Dari penjemuran, dari pantulan cahaya ya, dijemur dekat cat yang warna putih. Pengalaman saya dua kali itu gitu. Jadi pantulan cahaya tembok atau cahaya tembok ke tembok, mantul ke burung. Makanya diusahakan kalau jemur burung tangkringan gini kan. Kalau saya belum pernah kan, kecuali anak yang jemur matahari dari sana, burung gini kan enggak. Biasanya gini kan. Biar dua-duanya dapat itu ya. Ya diusahakan mungkin lah. Kalau udah kena mungkin kena, tapi terus emang alhamdulillah belum kena. Lantai mungkin dari lantai juga mantul ke itu bisa. Kalau dari lantai mungkin, kalau lantainya berwarna itu. Kalau yang silau, yang bikin burung silau. Ya betul. Berarti lebih cenderung groundnya harus gelap ya. Udah makan sendiri juga ya. Kalau dari usia itu indukan di sini malah usianya udah tua kan. Udah tua, malah burung sehat. Jadi emang kalau pengalaman dari Kang, dari Akang bahwa penyakit dari mata katarak anis itu dari cahaya berarti ya, bukan dari pakan ya? Kalau pengalaman dari cahaya. Dari cahaya. Kalau pengalaman. Sama dari proses penjemuran ya. Dari orang lain. Terus temen kan punya katarak juga. Terus cara penjemurannya gimana ya? Tadi gitu. Ya, gimana nyimpan itu di sana kalaunya? Emang dia agak itu kan terbuka, agak penyimpanan teh agak gelap. Terus jemur di atas kan, ya mungkin dari penjemuran. Terus wambi dulu ada wambi temen di Cianjur. Wambi katarak terus disimpannya emang di tembok, pas di tembok. Matahari dari sana kan di tembok. Mungkin wambi juga kalau di tembok terus mungkin. Cuma wambi belum pengalaman kan. Kalau di tembok karena kan burung sekarang kan hati-hati. Saya nggak di tembok lagi, nggak dekat tembok. Nggak ada pantulan. Jadi ada murai di atas tuh satu. Tadinya paling sayang kan. Ringnya malah saya kasihkan saya nyimpen ring nomor 46. 446 ini buat indukan yang agak lumayan lah di sini, pada ditunggu-tunggu anaknya. 6 nomor 46. Nanti saya kasih nama si Rosi. Kalau betina saya kasih nama Rosa lah. Ternyata betina. Saya walaupun betina kan, nah, disimpan itu pasti yang matahari aja terus. Yang matahari terus, pas dekat tembok nanti di atas lihat tempat penyimpanan burung. Dan memang pantulan sinar matahari itu kalau memang kena tembok itu suhu juga lebih meningkat. Yang biasanya suhu harus 30, begitu pantulannya yang kena itu bisa meningkat jadi 45, bisa 50. Iya betul. Iya mungkin itu murai juga, padahal yang paling disayang gitu. Dan disayang bang. Karena mungkin pantulan itu lebih fokus ya, mengkerucut si efek sinarnya. Kita nggak tahu tuh kalau cuma pengalaman gitu dari pantulan. Jadi memang kalau cahaya pijar dengan cahaya fokus kan lebih silau yang fokus gitu. Iya. Itu murai kebakar kan, kalau misalkan ini juga kertas aja kebakar kalau pakai lop itu kan. Murai baru lepas trotol berarti. Buat indukan ya, wah ini buat indukan enak dilihat kan. Adik-adiknya juga bagus lah.
Ya kalau masih harga bertahan ya mungkin bisa dibilang bagus. Terus anaknya masih ditunggu-tunggu orang, berarti masih lumayan lah. Walaupun bukan terah jawara. Saya bukan terah juara. Cuma ya, kalau betinanya mungkin emang terah saya beli dari terah. Agak itulah. Cuma dibilang YouTube-nya enggak itu juga. Dari terah juga. Kalau betinanya. Oke Kang, ini nih kan kalau anis merah ini kan musiman nih ya. Sekarang itu lagi musimnya juga di pasaran juga nih anis merahnya. Nah, untuk membedakan jantan betinanya itu gimana nih? Kalau dari Akang sebagai peternak yang udah pengalaman membedakan anis merah jantan dan betina trotolan ini. Kalau trotolan pengalaman di sini kan kayak selalu tahun-tahun belakang, 2 tahun kebelakangan lah. Saya nggak jual anak-anak kan, nggak dijual trotolan. Saya jual trotol tapi jaminan. Jaminan jantan, betinanya saya simpan, dia jual murah tapi kan dari jantan udah mahal. Nah, membedakannya kalau pengalaman saya ini segini juga udah mulai kayak, kalau dari warna juga sebetulnya bisa juga dari warna ada yang ada patokan sedikit-sedikit. Kayak yang tadi betul juga nih, bilang ini jantan. Saya juga prediksi jantan yang itu. Biasanya dari urat biasanya kalau saya. Kan ada yang dari sayap katanya, kalau lihat di Google dari sayap. Kalau saya nggak bisa. Biasanya dari urat belakang ini. Kalau yang besar-besar uratnya timbul besar. Apalagi sampai ke punggung, ke ekor, ke atas ekor. Nah, ini besar kan uratnya. Ya, biasanya prediksi jantan. Yang ini. Yang uratnya besar. Yang ini. Iya, besar kan. Yang ini betina. Ya kalau belum full ekor, nanti full ekor kan kelihatan. Kalau full ekor nanti kita kasih kita jemur sebentar, kita semprot, kasih aja EF, mau jangkrik 2 apa 3, simpan biar ada yang rame-rame suara berisik lah. Nah kalau jantan ngiriwik. Kalau jantan? Nah, ngiriwiknya ada lagu. Kalau betina ngiriwik juga kalau segede gini. Cuma ngiriwiknya itu kayak banyak ngerem, kayak banyak cheat. Yang gernyam-gernyam gitu ya? Nah, kayak banyak cheatnya. Tapi kayak emang kalau dilihat, makanya bukan dilihat tapi didengar gitu. Kalau dilihat mah kalau masih kecil betina juga kayak ngeriwik. Cuma kalau jantan emang hampir kayak peleci lah. Kayak peleci itu kan ngeriwik aja, ada lagunya. Bernada. Kalau jantan biasanya nunggu full ekor. Apalagi kalau buat jual kan emang harus yakin jantan. Yakin jantan supaya, karena nggak ada jaminan balik lagi. Jadi saya jual jantan. Udah aja jantan kan. Emang jualnya udah jantan. Jaminan jangan jaminan kan. Karena udah jantan aja gitu. Makanya jualnya biasanya ke yang udah biasa ngambil aja dari dulu. Mungkin 15 tahun, 10 tahun lebih lah ngambilnya terus kan. Jadi jual juga hampir ke sana terus. Kecuali ada yang kena, jarang jual ke yang baru-baru. Kalau anis merah takutnya gitu, takut rewel lah ya kalau pemain sekarang kan nggak sesuai dengan ini minta tuker ya kan, misalnya telat bunyi atau gimana minta tuker ya rewel kan. Udah di itu harusnya kan nggak, kalau jual burung ya kalau anis, apalagi anis kan banyak anis, jadi kalau udah jual ya udah, tapi di sini udah jantan. Ini jaminan jantan biasanya ya ke yang kenal, ke dia yang udah kenal. Nanti pindah tangan dari orang lain, dari sana pindah kemana-mana model. Cuma saya mah jaminannya ke teman yang biasa ambil. Karena kan kalau di pasaran itu kan untuk anis merah ini ada 2 harga. Harga yang jantan itu kan tinggi 2. Nah, harga yang gambling lebih murah ya kan, setengahnya kadang. Nah, menurut Kak Akang tuh sebenarnya yang gambling ini rumusnya yang dari untuk membedakan jantan dan betina dari gambling ini, trotolan anis merah ini gimana? Yang gambling katanya. Kalau bahasa gambling, mungkin yang jual juga rugi kan kalau dia bikin harga gambling. Biasanya kalau dibilang gambling kemungkinan udah betina itu. 95%-an lah. Karena yang misalkan saya jual gambling, buat apa saya jual gambling? Mending saya nunggu udah jantan kan. Masa ekor udah full masih gambling. Jadi biasanya ya maaf sama yang gambling, biasa jual gambling, maaf. Biasanya ya kalau pengalaman saya, yang mendingan kita tunggu jantan, yang betina biar kita jual betina,
Kan udah rugi juga. Logika yang kita tunggu-tunggu seperti ini. Kalau gambling udah pasti betina lah. Jadi buat teman-teman nih ya, masukan juga nih yang mungkin lagi ngincar nyari harga murah untuk anis merah ya. Mendingan lah mahal sedikit tapi udah tahu jantan dibandingin gamblingan tapi akhirnya betina, kecewa lu langsung dijual lagi. Nanti katanya macetan. Nah, ini macetan satu lagi nih. Anis macetan itu sebenarnya apakah bener itu burung anis macet atau emang karena betina yang nggak bunyi-bunyi? Ya tergantung kita orang yang jualnya. Kalau dari Mamang yang pengalaman nih selama ini, kalau saya lihatnya kalau ini macet, orangnya jual yang ini, saya percaya, saya beli ya. Nah, kalau orang yang kita kenal ya. Biasanya 3 hari, 4 hari atau seminggu, di lamanya 2 minggu, ya bisa bunyi lagi lah. Ada yang 3 hari langsung gacor lagi. Kalau bener jantan bunyi, kalau bener jantan macet. Iya. Iya, makanya tergantung yang jual. Kalau saya yang jualnya udah kenal, ini yang jualnya. Ini sohib lah. Ya pasti dibeli lah. Ini burung macet lah, males, lama. Ya gitu. Biasanya kalau macet biasanya salah rawatan. Ya. Salah rawatan. Tapi kalau yang di online itu yang jual bilang macetan, ya mungkin ada benar, ada yang macetan beneran. Waspada aja lah. Waspada. Ya kita lihat lah. Kalau beli anis mendingan yang bukti aja. Oh, oke. Kalau malah dibilangnya anis itu kan ribet, rewel, nggak bunyi. Yang mendingan yang belinya yang bunyi. Ya biar nggak rewel ya, mendingan yang bunyi sekalian. Yang bunyi sekalian, jadi nggak ada gimana ya kalau gambling ya. Kalau ciri-ciri dari anis jantan betina dewasa yang mungkin spesifik macet itu biasanya? Ya kalau jantan betina macet, ya mungkin secara visual. Kalau visual emang kalau buat sendiri ya. Kalau buat sendiri emang biasanya pandangan pertama yang digunakan. Oh iya. Kita lihat truk. Kalau lihat pertama kita bilang betina. Feeling. Kalau dilihat terus juga, walaupun ada sedikit kejantan, biasanya jarang salah. Yang pertama lihat betina. Biasanya gitu lah. Dari body? Kalau body mah ya beda sama daerah. Beda daerah, beda perawatan mungkin bisa. Beda pakan juga bisa juga. Kalau body mah nggak bisa. Oke. Dari warna. Terus ada yang bilang kan dari yang di bawah itu ada yang toto-toto kan, ada yang putih, yang nggak bisa juga. Nggak bisa jangan. Jadi nggak bisa jadi patokan kalau untuk banyak anatomi tubuh ya. Banyak patokan di sini kan di dekat di belakang kan ada kalau bahasa Sunda mah kucirnya. Tak kucirnya, patokan kucirnya emang ada juga yang dari sana perpegangannya. Ada yang kayak butuh jarum gitu. Nah, yang jarum-jarum. Biasanya kalau ya ini biasanya. Ya udah yang berpendapat gitu kan. Biasanya kucirnya kalau agak warna kuning, terus apalagi ada yang cagak-cagak ini kan. Biasanya jantan. Terus biasanya kalau ada yang kucirnya hitam, lurus-lurus, katanya betina. Banyak pendapat lah. Cuma ya saya nggak itu takut itu juga kan. Nanti yang pasti nyari yang pasti aja sama yang udah dikenal ya. Kalau anis mendingan lihat bunyi lah. Jadi jangan cerita kalau jangan cerita. Jadi nggak ada patokan kalau misalnya burung macet ini itu benar-benar macet karena belum tentu itu benar jantan yang macet. Saya pernah beli burung macetan tapi dari yang udah kenal kan. Wah ini macet gini. Kalau dengar ceritanya saya ngeri kan. Ini jatuh, ini banyak ayam rata-rata gitu kan. Jatuh makanya digulung ayam. Nah, jadi nggak bunyi macet. Nah itu juga ceritanya gitu. Cuma yang jualnya nggak kenal kan, ya saya beli. Terus feeling juga, wah ini burung ganteng juga kan. Walaupun gak bunyi juga enak lah, buat indukan buat apa kan. Emang ternyata jantan. Cuma emang kalau macet itu biasanya emang ada kesalahan lah. Tapi macet itu pasti bunyi lagi. Ya bunyi lah. Nah bener ya. Pasti jadi kalau dia jantan pasti bunyi ya. Macet nggak ada burung nggak. Itu kalau kan bunyi itu ciri dia manggil betina sebetulnya. Atau ciri dia menguasai daerah lah. Bunyi itu. Jadi kalau burung nggak bunyi, kalau sakit mungkin nggak bunyi. Kalau macet-macet burung sehat, biasanya jarang terjadi biasanya. Siap. Tuh teman-teman udah banyak ilmu yang diberikan Kang Ella nih untuk anis merah nih. Ini cuman pendapat. Ya. Mungkin banyak kita sharing ya tentang anis merah nih. Yang lebih ahli lah. Ya. Yang pasti gini teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang punya anis merah yang mungkin pengen diternakin, yang mungkin harganya jutaan, puluhan juta bahkan ya untuk anis merahnya, kalau mau diternakin
ternyata bisa diternakin asalkan ya teman-teman bener-bener ya belajarnya bener-bener ya serius pengen mendengarkan juga. Ternyata Kang Elan pun dengan caranya coba-coba berhasil sampai sekarang sampai 7 kali produksi malah ya. Dan lebih ya malah. Sekarang lagi nelor lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya anis merah, yang juaraan, yang bagus gayanya ya kan, yang bisa ditangkarin. Jangan jangan putus asa ya, tetap semangat. Oke, sekian dulu kita membahas tentang anis ya, karena Om Elan ini masih banyak ilmu tentang burung yang lain, bahkan ada nanti kita bahas lagi tentang wambinya yang menangkarkannya dengan cara yang unik juga, yaitu dengan cara inkubator. Jadi dia panen telur doang. Kita akan bahas lagi ya. Tetap di channel ini, jangan kemana-mana, pantengin terus ke channel Kicau Plus dan bersama masih Kang Dodi Baduy ya. Oke, sampai ketemu lagi.